Hello everyone, how are you today? Hopefully you are healthy and happy. Welcome to our class. I'm Miss Eva, I'm your English teacher. Now we still deal with chapter 2, self-identity and telling hobbies and likes. Nah, ini kita sudah pernah mendiskusikan minggu lalu. Sekarang kita masih tetap membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan self-identity dan telling hobbies and likes. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ada kalimat I am a student of SMP Negeri 1 Jayapura. Kemudian kalimat yang kedua, my name is Max Bay. Dan kalimat yang ketiga, my hobby is playing football. Sekarang kalian perhatikan kata-kata yang digaris bawahi. Di antaranya untuk kalimat yang pertama ada kata I. Kemudian di kalimat yang kedua ada kata my. Dan yang kalimat yang ketiga ada kata is. Pada kalimat yang pertama, I ini menunjukkan personal pronoun atau kata ganti nama orang, benda maupun hewan. Sementara my ini dia diklasifikasikan sebagai possessive pronoun. Dan is itu dia merupakan salah satu bagian dari to be. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai membahas pembahasan yang pertama, yaitu mengenai personal pronoun atau kata ganti nama orang, nama benda maupun hewan. Nah anak-anak, personal pronoun memiliki dua kedudukan. Yang pertama, personal pronoun yang posisinya sebagai subjek atau berada di awal kalimat. Nah, apa saja yang dikelompokkan ke dalam personal pronoun yang memiliki fungsi sebagai subjek? Ada kata I, kemudian kata you, ada they, ada we, ada she, kemudian he, dan it. Nah, I mungkin kalian sudah tahu artinya. Artinya adalah saya. Dalam contoh kalimat, I am a student of SMP Negeri 1 Jayapura. Sementara you, kamu, ya, you live at 12 Jalan Samudra Jayapura. They artinya mereka. Contoh kalimatnya, they live in Abepura. Sementara we yang artinya kita atau kami. Nah, kita lihat contoh kalimatnya, we live on Sulawesi Street. Nah, sementara kata she memiliki arti dia perempuan. Nah, she lives at 21 Mapia Street, Jayapura. Nah, ada juga kata he yang artinya dia laki-laki. Contoh pada kalimatnya adalah he lives on Barclay Street. Sementara kata it itu memiliki arti ini atau itu. Digunakan sebagai kata ganti hewan atau benda yang jumlahnya satu. Misalnya pada contoh kalimat this is my house. It is on Trikora Road. Ini adalah rumah saya. Rumah saya ada di Jalan Trikora. Kata it di sini merupakan kata ganti dari my house, rumah saya. My house itu adalah benda. Sementara kalimat yang kedua, it is a goat. Ini adalah seekor kambing. It di sini kata ganti kepada hewan kambing. Nah, tadi kita sudah lihat contoh mengenai personal pronoun yang posisinya sebagai subjek. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai personal pronoun yang posisinya sebagai objek. Apa saja? Di antaranya adalah ada kata me. Ada juga you, them, us, her, him, dan it. Me artinya good, saya. For example, you can call me Amos. Kamu bisa memanggil saya Amos. Kita tidak bisa bilang you can call I Amos, tapi you can call me Amos. Yang berikutnya, kamu. I invite you to my birthday party. Saya mengundang kamu ke pesta ulang tahunku.
Lalu kata them, mereka. Ada contoh, mother cooks breakfast for them. Ibu memasak sarapan pagi untuk mereka. Bukan mother cooks breakfast for they, tapi mother cooks breakfast for them. Good. Yang berikutnya adalah us. For example, Miss Eva teaches us English. Sekali lagi, Miss Eva teaches us English. Bukan Miss Eva teaches we English, tapi Miss Eva teaches us English. Yang berikutnya ada kata her. Dia perempuan. Linda is kind, so people love her. Linda is kind, so people love her. Linda sangat baik hati sehingga orang-orang menyayanginya. Him, untuk dia laki-laki. John is honest, so I like him. John is honest, so I like him. John jujur sehingga saya menyukainya. Sementara it untuk hewan dan benda, contoh pada kalimat the cat is hungry, so I feed it. Sekali lagi, the cat is hungry, so I feed it. Kucingnya lapar sehingga saya memberi makan kepadanya. The book is cheap, so I buy it. Bukunya murah sehingga saya membelinya. Baiklah anak-anak, sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua, yaitu possessive, yang artinya kata ganti milik atau kepunyaan. Nah, possessive pronoun memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu possessive adjective. Di antaranya adalah ada kata my, yang artinya milikku. Kemudian ada kata your. Yang berikutnya ada kata their, milik mereka. Karena possessive adalah menyatakan milik. Ada our. Sekali lagi, our. Ada kata her. Ada kata his, yang menyatakan milik dia laki-laki. Dan yang berikutnya ada kata its, yang menyatakan milik hewan atau benda yang jumlahnya satu. For example, my name is Amos. Nama saya adalah Amos. Your name is Anissa. Namamu adalah Anissa. Their address is on Barclay Street. Their address is on Barclay Street. Alamat mereka ada di Jalan Barclay. Selanjutnya ada our. Our hobbies are swimming and playing basketball. Hobi kami adalah berenang dan bermain basket. Kemudian her. Ada her house is at Agat Street number 17, Jayapura. Rumah dia perempuan ada di Jalan Agat nomor 17. His hobby is playing football. His hobby is playing football. Hobinya dia laki-laki adalah bermain sepak bola. Ada kalimat this is my cat. Its favorite food is fish. Ini adalah kucing saya. Makanan favoritnya adalah ikan. This is my school. Its color is green. Ini adalah sekolah saya. Warnanya adalah hijau. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat bagian yang kedua, yaitu possessive pronoun. Apa saja yang masuk kepada possessive pronoun? Di antaranya adalah mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. This book is mine. Jadi, selain kita bisa bilang this is my book, kita juga bisa mengatakan dengan this book is mine. Kemudian ada juga this book is yours. That house is theirs. Rumah itu adalah milik mereka. Yang berikutnya ada this house is ours. Rumah ini adalah milik kami. This bag is hers. This bag is hers. Tas ini adalah milik dia perempuan. Look at this bicycle. It is his. Lihat sepeda itu. Sepeda itu
miliknya. This is Garfield milk. It is its. Ini adalah susu Garfield. Susu ini adalah miliknya. Nah, biasanya untuk menyatakan possessive pronoun pada hewan, itu kita langsung merujuk kepada yang spesifik. Kalau seandainya hewan itu dia betina, berarti kita pakai kata gantinya adalah she. Kalau dia adalah jantan, makanya kata gantinya adalah he. Nah, kalau menyatakan milik, possessive pronounnya berarti hers dan its. Oke anak-anak, sekarang kita move to the next discussion. It is about to be. Nah, pada pertemuan ini, Bu Guru hanya memberi pengantar mengenai to be. Sederhananya, to be kadang disebut juga be. Dia merupakan salah satu dari auxiliary verb yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kerja bantu. Ya, namanya kata kerja bantu berarti fungsinya yaitu membantu kalimat yang tidak punya kata kerja. To be, yang pertama kita lihat jenisnya. Dalam bentuk present terdiri dari 3, yaitu am, is, dan are. Am untuk subjek I biasanya juga bisa disingkat I'm. Ada is untuk he, she, it. He is, she is, dan it is. Misalnya ada John, berarti John is. Atau Mira subjeknya, Mira is. Atau the cat, seekor kucing, the cat is. Sementara are untuk they are, atau kadang bisa ditulis dengan they are. Kemudian ada we are, ada juga you are. Nah, misalnya subjeknya John and Mira, berarti John and Mira are. Sementara kalau subjeknya the cats, kucing-kucing, maka to be-nya adalah are. Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam kalimat. An example, I am a student. I am a student. Saya adalah seorang siswa. He yang pasangannya is akan menjadi he is a student. Atau she is a student. My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. My hobby di sini kata gantinya adalah it. Bisa saja kita bilang it is swimming. John is a student. Kalau seandainya subjeknya Mira, berarti Mira is a student. Atau it is my cat. Ini adalah kucing saya. Sekarang kita lihat yang bagian are. Ada they are students. Ada juga we are students. Kalau subjeknya you, berarti you are. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Kalau seandainya subjeknya John and Mira, berarti John and Mira are students. Nah, kalau subjeknya the cats are tame animals. The cats are tame animals. Kucing adalah binatang yang jinak. Pembelajaran kita hari ini tentang personal pronoun, possessive, dan to be. Okay, students, I think that's all. Thank you very much for your attention. See you in the next video. Bye-bye.